Pak, ini ada pertanyaan tentunya yang ingin saya kemukakan. Belakangan ini rekanan kerja sama Alobank untuk e-wallet, fintech sistem pembayaran itu terus bertambah ya Pak ya, berdasarkan data yang kami terima di CNBC Indonesia. Nah, ekspektasi dari Alobank sendiri ini seperti apa dalam peningkatan jumlah rekanan di ekosistem digital ini? Dan kira-kira ke depannya bagaimana juga target-target dari Alobank ini bisa menggandeng rekanan kerjasama untuk memacu transaksi pembayaran secara digital? Oke, jadi kalau esensinya dari kami sebagai bank dengan layanan digital itu, memang kami kecil, agile begitu, dan nanti untuk besar bertumbuh tentu dengan cara kolaborasi begitu ya, dengan partner-partner ekosistem. Dan kami memang punya mantra atau aspirasi ya, kami ingin memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari begitu ya. Oleh karena itu kami ingin jadi everyday bank yang relevan dalam berbagai aktivitas kehidupan begitu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Nah itu adalah hal yang ingin kami wujudkan begitu. Oleh karena itu kami harus bisa relevan di setiap momentum ekosistem kehidupan sehari-hari. Jadi kami jadi hadir di financial moment-nya kan begitu ya. Nah itu kan adanya di ekosistem kehidupan, di partner-partner kita, seperti kami mulai dengan di ekosistem Citicorp dulu, di mana ada aktivitas orang berbelanja retail, ada travel, ada di mall dan lain sebagainya. Itu adalah ekosistem kehidupan yang kami ingin tentu perlu berkolaborasi. Tapi kan nggak cukup dengan Citicorp saja begitu ya. Tentu kita harus juga hadir di ekosistem lain yang ada dalam kehidupan keseharian dari customer kami. Oleh karena itu kami juga melakukan kolaborasi secara ya tentu makin lama makin bertambah dengan ekosistem termasuk ekosistem partner tadi yang digital, dari fintech, ekosistem digital lain, supaya artinya Alobank juga hadir untuk bisa memberikan support dalam berbagai financial moment-nya. Nah kalau terkait berapa banyak, tentu kami akan terus bertambah supaya berbagai kehidupan cycle itu bisa kami dukung dan Alobank bisa jadi everyday bank begitu ya. Hanya kami tentu juga ingin fokus pada apa sih kehidupan sehari-hari yang orang paling banyak bertransaksi. Nah itulah kami mungkin akan memilih beberapa ekosistem partner terlebih dahulu ketimbang terlalu banyak begitu. Jadi misalnya dalam hal setiap hari orang berpergian, setiap hari orang misalnya makan, setiap hari orang misalnya membeli kebutuhan sehari-hari. Nah itu juga e-commerce. Nah itu adalah mungkin partner-partner awal yang kami ingin bisa rangkul terlebih dahulu. Dan kemudian juga fintech dalam hal nanti kemudahan dalam bayar-bayarnya, seperti tadi partner e-money itu kan sesuatu yang tiap hari orang juga pakai untuk GoPay, untuk OVO, untuk Link Aja dan sebagainya, yang partner-partner yang memang keseharian dipakai oleh nasabah. Jadi seperti itu kira-kira, dan kami tentu ingin bagaimana Alobank juga bisa memberikan sebuah value bagi partner-partner kami gitu ya, dengan tentu kami dengan ekosistem didukung oleh ekosistem Citicorp, tentu ini menjadi sebuah pertukaran value dari partner-partner kami, sehingga partner-partner juga diharapkan ya senang untuk bisa berkolaborasi dengan Alobank karena adanya value yang dipertukarkan. Kami juga tentu ingin bisa makin lama makin customize, makin kontekstual bersama-sama dengan partner, sehingga bisa tumbuh bersama dengan para partner-partner ekosistem kami begitu. Dan hadir di seluruh financial moment, tadi menarik banget tuh Pak kata-katanya financial moment dari nasabah gitu ya Pak. Dan jadi familiarity itu jadi ada dependensi terhadap bank digital ya Pak, bank digital Anda Alobank. Pak, saya ingin tanggapan Anda Pak, bagaimana Anda melihat the rise of financial technology atau fintech? Ya seperti tadi beberapa nama-nama yang Anda sebutkan sendiri. Bagaimana ini somehow tidak overlapping dengan presence-nya bank digital? Karena somehow service yang ditawarkan quite approximately the same, agak-agak berbeda, tapi somehow when they got bigger, nanti siapa tahu gitu berubah menjadi bank dan lain-lain. How do you see it? Ya sebetulnya nature kita ke depan, kita harus sangat customer centric ya. Selalu obses kepada customer gitu. Kita nggak boleh terlalu produk centric atau terlalu ya kita hanya ingin menawarkan apa yang kita pengen begitu kan. Kita harus menawarkan apa yang customer butuh begitu ya. Oleh karena itu kita tidak fanatik pada teknologi, tapi kita fanatik pada solusinya. Oleh karena itu di era sekarang sebetulnya kita bagaimana seni untuk bisa
berkompetisi dan berkolaborasi pada saat yang sama dalam rangka memberikan solusi kan gitu ya. Untuk customer. Jadi kita nggak ada yang, jadi kita dengan partner-partner fintech misalnya, terlihat ada yang kemiripan, ya tapi mereka mungkin memang punya spesialisasi tertentu. Kami juga punya spesialisasi yang lain. Nah, bagaimana memadukan kekuatan kami dan kekuatan mereka sehingga akhirnya terjadi sebuah sinergi ya, terjadi sebuah value creation dari adanya kolaborasi. Saya rasa ke depan saya rasa siapa yang unggul adalah siapa yang paling pintar berkolaborasi gitu ya, dalam rangka bisa memberikan value kepada customer. Jadi sekarang tidak ada yang murni pesaing gitu. Sekarang kita bersaing dan berteman pada saat yang sama begitu. Karena customer centric ya Pak, lagi-lagi siapapun yang bisa memberikan terbaik untuk customer. Iya, nanti kan customer jurinya gitu ya. Iya, customer jurinya dan lagi-lagi karena memang segmentasinya jumlah dari customer itu luar biasa banyak, selalu ada market share yang selalu bisa diekspor gitu ya Pak ke depannya dan itu selalu dengan kolaborasi. Menarik Pak, pandangan Anda. Pak, sekarang mengenai transaksi digital ya Pak, QR semakin merambah, apa-apa sekarang mudah lewat handphone, mau bayar tagihan lewat handphone, mau kredit lewat handphone, mau beli tiket lewat handphone, semua bisa nih gitu ya Pak ya. Lama-lama uang kartal konvensional ditinggalkan. ATM orang semakin jarang ke ATM. Betul. Ya Pak ya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Digital ekonomi itu sepenuhnya baik atau tidak sih Pak menurut Anda? Ya, saya rasa kalau dari sisi positifnya sangat banyak ya. Karena digitalnya membuat semua bisnis model jadi mungkin gitu. Bisa lebih cepat, lebih baik, lebih efisien gitu. Kalau dulu kan kita harus pilih 2 dari 3 gitu. Lebih baik, lebih cepat, tapi mungkin lebih mahal gitu. Nah, sekarang dengan digital itu semua jadi bisa. Oleh karena itu, maka transformasi digital itu sudah merupakan keharusan, bukan lagi pilihan. Kita transform nggak ke digital. Oleh karena itu semua kita lihat akan sudah bergerak ke digital. Kita lihat semua bank-bank konvensional pun sudah demikian baik ya, layanan digitalnya juga sudah demikian baik dan diterima luas begitu. Oleh karena itu kalau dari sisi ini maka kita lihat begitu ya bahwa memang transaksi atau perkembangan digital ini sudah merupakan, karena tadi saya katakan sebetulnya kan kuncinya di konsumen ya, di konsumernya. Nah, dengan perilaku yang sudah bergeser mendapatkan manfaat kemudahan, kemudian cepat, tentu ini menjadi sebuah perubahan yang berkelanjutan dan makin lama makin besar, itu yang kita lihat ya. Itu yang kemudian juga ekspansi dari ini udah kayak network effect di mana makin luas, tentu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baru bagi masyarakat untuk bertransaksi secara digital karena tadi kemudahannya, kecepatannya, efisiensinya, saya rasa begitu. Jadi digital economy memang mau tidak mau adalah suatu tren yang memang akhirnya akan menjadi defining the new economy gitu. Betul, ya Pak ya dalam hal ini ya Pak ya. Baik Pak. Kita tahu bahwa ada blueprint 2025 sampai 2030 ya Pak ya yang dikemukakan oleh BI untuk memperkuat infrastruktur sistem pembayaran yang melalui transaksi digital dan lain-lain gitu ya Pak ya. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda selaku Direktur Utama Alobank mengenai rencana ini untuk adanya penyempurnaan hingga ada juga perluasan ketentuan sistem pembayaran digital lewat blueprint ini? Apa yang perlu dibenahi sih Pak sebenarnya? Ya, saya rasa kita bagaimana bisa menumbuhkan ekonomi digital ini ya. Artinya yang ditopang nanti oleh sistem pembayaran digital yang juga akan semakin masif. Maka bagaimana kita bisa, harapannya tentu bagaimana bisa menghadirkan sistem keuangan, sistem pembayaran yang semakin berkualitas, semakin berintegritas begitu ya. Dengan demikian nanti semua stakeholder-nya akan mendapat manfaat dari situ dan tumbuh, customer merasa trust karena sistemnya makin aman, makin privacy juga terjaga sehingga nyaman melakukan transaksi pembayaran secara digital. Oleh karena itu harapan kami bagaimana di sistem blueprint yang 2025-2030 tentu akan ada penguatan begitu ya dari si infrastrukturnya, baik keamanannya, kemudian juga bagaimana inovasi bisa terus didukung untuk bisa menumbuhkan berbagai macam manfaat-manfaat baru bagi seluruh ya tentu customer begitu dan seluruh pelaku di situ. Dan saya rasa juga kolaborasi dan konsolidasi yang membuat sistem pembayaran ini makin efisien begitu ya. Itu sih mungkin ya tadi yang saya lihat sebagai harapan-harapan penguatan infrastruktur, ya inovasi, kolaborasi dan juga peningkatan dari sistem keamanan dan privacy
di dalam sistem pembayaran begitu. Oke, Pak. Kedepannya juga kalau tidak salah BI juga ada rencana atau roadmap untuk CBDC, Pak, Central Bank Digital Currency, rupiah digital. Dan ini sepertinya juga sudah menjadi salah satu tren yang sudah diadopsi di beragam central bank di dunia. Itu sudah ingin mengeluarkan currency digital masing-masing gitu ya, Pak ya. Tanggapan Anda seperti apa, Pak, dengan ada rupiah digital ini? Tantangannya apa juga, Pak, yang akan dihadapi oleh ekonomi digital Indonesia dengan adanya pemberlakuan rupiah digital ini? Ya, jadi kalau kita lihat kan bagaimana kita sekarang sistem bayaran digital sudah semakin bertumbuh cukup masif begitu, maka kebutuhan adanya sistem-sistem bayar-bayar mata uang yang bentuknya digital, saya rasa sudah merupakan sebuah kebutuhan, sebuah keharusan. Nah, oleh karena itu, saya rasa tren kepada sistem keuangan yang makin efisien, makin transparan, tapi juga trusted, ini satu hal yang sudah dibutuhkan. Sementara kalau model-model fiat itu kan juga ada kecepatannya mungkin relatif butuh waktu untuk melakukan pengiriman uang dan sebagainya. Dengan adanya sistem-sistem uang digital, ini kan uang digital ya. Iya, betul, ini Pak. kan membuat semua akan lebih transparan, kemudian lebih cepat dalam perpindahan atau pembayaran ataupun transfer dan berbagai aktivitas keuangan lain. Oleh karena itu kehadiran dua hal ini, baik mata uang digital maupun fisikal, saya rasa sebuah hal yang sebuah keharusan untuk bisa menumbuhkan ekonomi digital ke depan tanpa juga tetap melihat balancing dengan mata uang yang fiat tadi. Iya, yang kartal itu tadi ya, Pak ya. Dalam hal ini lagi-lagi berarti ekonomi digital dan ekonomi offline ini benar-benar menjadi suatu kesatuan untuk memberikan digital hybrid itu tadi memberikan yang terbaik untuk para consumer. Dan ini apalagi terutama untuk banking ya, Pak ya. Karena no wonder ya tentunya bank digital ini akan semakin bertumbuh karena ya juga memang customer dengan reach out-nya harus 24/7 dan lain-lainnya. Ini keberadaan bank digital inilah yang akhirnya juga akan memudahkan hidup ya, Pak ya, bagi para consumer. Baik, begitu insightful, Pak, ngobrol-ngobrolnya bersama dengan Pak Indra Utoyo. Sehat selalu Pak Indra, sukses selalu untuk Alobank. Terima kasih, ditunggu kehadirannya kembali di Power Lunch. Terima kasih Bapak. Terima kasih.